Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayuning Pratiwi dari NIM 1209210017. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntan publik. Apa sih itu pengertian akuntan publik? Secara umum, akuntansi publik memiliki pengertian yaitu adalah sebuah profesi yang memberikan pelayanan berupa jasa profesional dan sudah memiliki izin resmi untuk praktek sebagai akuntan secara independennya. Selain pengertian di atas juga ada pengertian lainnya yang berasal dari sejumlah narasumber, yaitu yang menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011, profesi yang satu ini memiliki definisi sebagai profesi yang memberikan jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam mengambil keputusan pentingnya tersebut. Dan yang selanjutnya di sini ada bidang jasa akuntan publik adalah apabila diklasifikasikan, bidang jasa akuntan publik terdiri dari dua macam, yaitu ada jasa atestasi serta jasa non atestasi. Apa sih perbedaan antara dua jasa tersebut? Di sini saya akan jelaskan jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan semua layanan jasa yang meliputi audit umum laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan prospek, pemeriksaan pelaporan informasi atau for invoice, serta review laporan keuangan lainnya. Selain jasa-jasa yang sudah tersebutkan, masih ada jasa audit atestasi lainnya yang bisa dilakukan oleh akuntan publik lainnya. Yang kedua itu ada jasa non-atestasi. Di sisi lain, jasa non-atestasi ini adalah jasa yang berkaitan dengan keuangan, manajemen, akuntansi, kompilasi, konsultasi, dan urusan perpajakan lainnya. Dan yang selanjutnya di sini ada tugas dan job desk-nya akuntan publik itu. Nah, setelah Anda tahu pengertian dan bidang jasa dari akuntan publik, ketahui juga ada tugas-tugas profesi satu ininya. Tugas akuntan publik adalah memeriksa laporan keuangan perusahaan yang sudah dibuat oleh akuntan perusahaan tersebut. Secara spesifik sih mereka bertugas untuk memeriksakan apakah terjadi kesalahan atau tidak dalam laporan keuangan tersebut sesuai standar keuangan Indonesianya tersendiri. Selain bertugas untuk memeriksa laporan keuangan, profesi ini juga bertugas untuk membantu perusahaan dalam membuat laporan pajak agar terhindar dari kesalahannya. Dan yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis akuntan publik jasanya, yaitu yang pertama ada jasa akuntan atau pembukaan. Jenis-jenis ini jasa akuntan yang satu ini berfungsi untuk membuat perusahaan dalam mempersiapkan laporan keuangan, mulai dari persiapan jurnal umum, buku besar, dan neraca perusahaan. Hal ini bersetuju untuk membuat laporan keuangan menjadi akurat dan bisa berusaha pertanggungjawabkan jenisnya. Dan di sini ada jenis jasa akuntansi dan pembukaan ini sudah menjadi tugas umum dari seseorang akuntan publik yang profesional. Dan yang kedua di sini ada jasa perpajakan. Selain memberikan layanan jasa akuntansi ini, profesi ini juga membuat perusahaan untuk membuat laporan perpajakan seperti laporan PPh badan serta PPh karyawan. Dan yang ketiga di sini ada jasa konsultasi manajemen. Saat ini akuntan publik juga memberikan jasa konsultasi manajemen untuk perusahaan yang membutuhkannya. Hal ini juga membuat laporan keuangan perusahaan menjadi lebih baik serta hasil audit yang lebih bagus pula. Dan yang selanjutnya di sini, gimana sih cara menjadi akuntan publik ini? Ada sejumlah masyarakat yang harus Anda penuhi jika ingin menjadi seorang akuntan publik. Persyaratan ini sudah tertulis secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat 1 ini. Syarat pertama yaitu Anda harus memiliki sertifikat tanda lulus yang sah dari IAPI atau perguruan tinggi yang mempunyai akreditasi pendidikan profesi satu ini. Syarat selanjutnya yaitu adalah Anda wajib menyerahkan bukti mengikuti PPL atau pendidikan profesional berkelanjutan ini dengan sejumlah SKS paling sedikit yang sudah ditempuh, yaitu sedikit 60 satuan kredit PPL atau SKP selama 2 tahun. Persyaratan selanjutnya yaitu Anda harus memiliki pengalaman praktik di bidang audit umum dengan jumlah sedikitnya 1000 jam dalam 5 tahun yang sudah diresmikan oleh Ketua Kantor KAP. Seorang akuntan publik harus memiliki domisili di wilayah RI dan harus menyerahkan KTP. Selain itu, Anda juga harus memiliki NPWP-nya. Selain itu, Anda harus menjadi anggota dari IAP dan tidak pernah dijatuhi sanksi pencabutan izin atau dan tidak pernah dipidanakannya. Calon akuntan publik jika tidak boleh sedang berada dalam pengampuan serta harus membuat dan melengkapi formulir tersebut permohonan izin akuntan publiknya.
Tips menjadi akuntan publik profesional itu yang pertama mendapatkan gelar di studi akuntansinya tersendiri ya. Dan yang selanjutnya di sini ada Anda sebelum September itu misalkan lulus. Nah, setelahnya para lulusan dapat langsung mengikuti ujian sertifikat tanpa harus mengikuti pendidikan profesi tersebut. Ini berarti mendapatkan gelar di studi akuntansi baik S1 maupun D4 menjadi syarat dasar untuk melanjutkan cita-cita menjadi seorang akuntan publik yang profesional ini. Dan yang kedua di sini Anda harus memilih spesialisasi yang tepat. Profesi yang satu ini memiliki berbagai spesialisasi dengan job desk-nya masing-masing, baik itu audit, manajerial, anggaran, atau perpajakan lainnya. Sebagian besar akuntansi mempunyai spesialisasinya masing-masing dan terkadang mengikuti gelar akuntansi yang diperoleh. Dan yang selanjutnya ada lulusan ujian sertifikat akuntan publik ini. Nah, ada beberapa perbedaan antara akuntan publik biasa dengan yang profesional yang bersertifikat. Nah, teman-teman di sini ada perbedaannya. Akuntan publik biasanya mengerjakan tugas sederhana seperti menyusun laporan keuangan, sementara yang bersertifikat mempunyai kewenangan untuk melakukan pekerjaan yang lebih profesional seperti melakukan audit, meninjaukan laporan dan mewakili klien sebelum IRS-nya. Oleh karena itu, menjadi seorang profesional perlu mengikuti ujian sertifikat akuntan publik atau yang disebut dengan USAP ya. USAP itu menurut Institut Akuntan Publik Indonesia, IAPI, adalah sebutan untuk disertifikasikan tertinggi profesi akuntansi publik Indonesia ini. Dan yang selanjutnya di sini ada menambah pengalaman kerja. Selain pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan ini, serta mengikuti ujian kompetensi, akuntan publik profesional juga harus untuk mempunyai pengalamannya tersendiri, yaitu pengalaman kerjanya. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan dan lebih banyak lagi dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Oleh karena itu, carilah pengalaman kerja dalam bidang akuntan sebanyak mungkin. Dan yang 5 itu harus komitmen terhadap etikanya. Kecerdasan dan keunggulan intelektual memang diperlukan dalam mengerjakan tugas akuntan tersebut. Namun, untuk menjadi seorang akuntan juga perlu etika yang menjadi pertahanan dalam mengemban tugas secara profesionalnya. Dan yang selanjutnya di sini ada peka dengan perkembangan teknologinya. Teknologi ini kini sudah menjadi merambah dalam lini pekerjaan, tidak terkecuali dalam proses akuntan ini. Oleh sebab itu, seorang akuntan publik butuh untuk peka terhadap perkembangan teknologi agar dapat beradaptasi dengan kemajuan di bidang akuntansinya tersendiri. Jadi kan profesi akuntansi lebih mudah dengan menggunakan software akuntansi jurnalnya. Menjadi seorang akuntansi memang diperlukan keahlian dan ketelitian dalam membuat laporan keuangan perusahaannya ya teman-teman. Di sini ada penggunaan software akuntansi seperti jurnal akan mempermudah Anda dalam mengelola arus transaksi dan juga informasi akuntan bisnisnya. Adapun fitur-fitur lainnya yang bisa Anda nikmati adalah yang pertama ada invoice dan PO, buat rekapan penjualan, pesanan pembelian, dan surat jalan proporsional secara otomatis ini. Dan yang kedua ada laporan cepat dan tepat, susunan laporan finansial dan aktivitas secara real time atau dengan klik one click. Dan yang ketiga ada kontrol stok persediaan, monitor stok serta lakukan stock of name untuk laporan tepatnya. Dan yang selanjutnya ada kolaborasi real timnya. Dan yang kelima ada online live chat setiap saat, itu seperti adminnya. Dan sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.